Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ahmad Wihaki, salah satu dosen di program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Hasanuddin Tirta. Saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Advanced Translation. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang disampaikan di semester 2 dan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Basic Translation yang sebelumnya disampaikan di semester 1. Berikut adalah deskripsi mata kuliah Advanced Translation. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan ilmu penerjemahan baik secara teoritis maupun praktis, yang mencakup hakikat penerjemahan sebagai proses dan produk, kemudian masalah umum dan masalah khusus di dalam penerjemahan, kemudian metode, prosedur, dan juga strategi di dalam penerjemahan. Kemudian berikutnya adalah penerjemahan istilah budaya dan teknis, penerjemahan mesin dan audiovisual, penilaian hasil penerjemahan, tren riset penerjemahan, layanan penerjemahan, dan yang terakhir adalah praktik penerjemahan. Berikut ini adalah capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah. Ada 4 aspek. Yang pertama aspek nilai, kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan, yang ketiga adalah aspek keterampilan khusus, dan yang terakhir adalah aspek keterampilan umum. Dan berikut adalah capaian pembelajaran lulusan program studi. Kemudian berikut ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah Advanced Translation. Ada 9, sebagaimana dapat dilihat pada salindia berikut ini. Terakhir, berikut ini adalah referensi perkuliahan yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day class. Good day, how are you doing? And this is the topic of our discussion, this meeting today, about translation quality assessment. Bagaimana kita menilai hasil teks terjemahan, and also the equivalence. Yeah, of course, when we talk about the notion of translation quality assessment, it will relate with these 3 criteria: accuracy, acceptability, and also readability. So this is the point of our discussion today. Okay, and this is the learning outcomes. After discussing the topic, hopefully you can explain the process of translation quality assessment. You can understand what the translation quality assessment used for, what is the objective, and also at the end of the discussion, inshallah, we are going to have a translation translation practice, how to assess the result of translation word. All right. Translation quality assessment means assessing the result of translation word. But it closely related to the terms of translation equivalent. I took 2 definition or the theories proposed by Armstrong and also Hatim and Monday, and we can have the similar expression among the theory. I mean, from both Armstrong and also from Hatim and Monday. Armstrong classified or defined the translation equivalent as the result of accurate expression from the SL to the TL. And Hatim and Monday defined the translation equivalent as the similarity and accuracy of expression from the SL to the TL. We can have the similar perception or the similar definition from this theory. What is the similarity? Yes, accuracy. Bahwa accuracy is the key term, accuracy is the main point. Masih ingat dengan what is meant by accuracy? Sebuah teks terjemahan dikatakan akurat manakala it deliver the meaning from the SL to the TL. Ketika pesan atau informasi yang dimaksud dalam bahasa sumber itu bisa disampaikan secara tepat ke dalam bahasa sasaran. So that's mean by accuracy. So in translating quality assessment, accuracy is the main point, and then this is the highest criterion followed by acceptability. Do you still remember? Ada yang masih ingat what is meant by acceptability? Yes, the translation result looks natural.
And the last one, what is meant by readability? Yes, easy to read, easy to understand. So the translation result fulfill its readability. Patokannya ini, ya. Okay, so what is the objective of translation quality assessment? Untuk apa sih harus ada penilaian hasil terjemahan? There are three. Yang pertama, translation quality assessment itu for research, untuk kepentingan riset. Yang kedua for teaching, nah untuk and the last one for professional setting, untuk tujuan misalnya kalau dalam konteks di kita untuk menjadi seorang sworn translator atau penerjemah tersumpah. So, according to Nababan, nanti modelnya ada dua. Yang pertama, translation quality assessment from Nababan, dan yang kedua nanti translation quality assessment from Mahli. Nanti kita akan lihat. Ada persamaan tapi juga ada perbedaan. There are three aspect or three criteria. Yeah, we have to consider in translation quality assessment: accuracy, acceptability, and readability. Jadi tujuan untuk translation quality assessment itu adalah untuk menguji tiga hal ini. Caranya bagaimana? Prosesnya. Jadi apakah bisa kita menilai teks hasil terjemahan tapi teksnya tidak ada? Impossible. So we have to compare both text. Teks sumbernya, teks sasaran, teks terjemahannya atau teks bahasa sasarannya. So we have to compare. So the first thing in translation quality assessment step adalah comparing both text. Jadi teksnya harus ada. Anda mau menilai teks terjemahan dari sebuah novel, maka novel aslinya ada. For instance, written in English and also the translation one dalam bahasa Indonesia misalnya. Kemudian setelah itu apa? Checking the messages and ideas. Berarti ini kaitannya dengan apa? Tadi yang pertama apa? Mengukur accuracy. Kemudian yang kedua checking the norms and culture. Berarti kaitannya dengan apa? Acceptability, good. Yang ketiga checking the mechanism. Berarti kaitannya dengan readability. Baru setelah itu translation quality assessment result. Berapa nilainya? Apakah good, apakah medium, intermediate, apakah low, dan lain sebagainya. Model translation quality assessment proposed by Nababan. According to Nababan, translation quality assessment model yang pertama adalah untuk mengukur accuracy. And the simple way, teks terjemahan yang akurat adalah teks yang menyampaikan pesan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam bahasa sumber, bahasa asalnya. Take a look. Saya minta tolong Anda bandingkan. We have two version here, the first version and the second one. Which one is more accurate? Tiara, kenapa yang pertama? Tadi siapa? Tiara atau siapa yang menyampaikan? Ya, kenapa yang pertama yang lebih akurat ketimbang yang kedua? Jadi kan bisa aja nggak tentang orang yang sudah tua, bisa aja orang tua asking parents. Our parents, right? Jadi ini mengandung ambiguity, ya kan? Sedangkan yang pertama yang dimaksud elderly adalah para lansia. Tentu ini lebih akurat, because in English we know elderly itu kaitannya dengan para lansia. Walaupun bisa jadi elderly means orang tua, tapi ini kan menjadi ambigu, seperti tadi yang disampaikan oleh Tiara. So this is more accurate than the second one. Ya, how about the second one? Ini yang disebut dengan accuracy. Ini kategorinya. Menurut Nababan, yang disebut dengan accurate translation result itu ketika the meaning of essential words, phrases, sentences, and also terms are accurately translated into detail. No distortion of the meaning. Ada yang tahu distortion? Tidak ada makna yang rusak, tidak ada makna yang keliru, gitu ya. Ini berarti nilainya 3. Oke. Kalau less accurate, ini sama sebetulnya prinsipnya dengan yang accurate di atas, tetapi there is a distortion of the meaning. Ada makna yang keliru, mungkin salah di dalam menerjemahkan frasa, mungkin salah di dalam menerjemahkan istilah. Gitu ya. Alright, ini yang not accurate. Ya, kalau not accurate berarti bukan hasil terjemahan, skornya 1. Penilaiannya seperti itu. Second one, apa? Acceptability. Tadi apa acceptability? What does it mean? It looks natural. Ketika teks terjemahnya terasa bukan seperti hasil good. I'm going to ask you to compare the both versions. The first version and also the second one. Which one is more acceptable? What do you think?
Speak free, silahkan siapa saja boleh berkomentar. Mana yang lebih acceptable? Yang mana ya? The first or the second one yang more acceptable? First one. Ya, sangat terasa hasil terjemahan. You may use Google Translate, terjemahkan kalimat ini pasti hasilnya begini. Yang pertama, kenapa lebih acceptable? Karena said nothing berarti kan bergeming. Jadi yang pertama, kenapa lebih acceptable? Ya karena ini terasa seperti bukan hasil terjemahan. Thomas bergeming. Ya kalau nama tokoh boleh tidak kita ganti? Boleh kalau metodenya adaptasi. Tapi kalau tidak menggunakan adaptasi, ya let it di Thomas tetap Thomas. Matanya menatap tanah kering berbatu. Alright, good. Yang ketiga apa? Oh, sebelum yang ketiga, I'm sorry. Ini adalah rubrik penilaiannya. Tiga itu ketika the translation text, looks natural. The terms, the phrases, the clauses, and also the sentences used in accordance with the rules, sesuai dengan sesuai dengan gramatika, sesuai dengan konteks yang ada. As acceptable, ada beberapa kekeliruan di dalam terms and ada beberapa error di dalam struktur atau gramatika. Ya kalau non acceptable ini bukan hasil terjemahan ya, jadi betul-betul tidak dapat diterima. The last one yang ketiga apa? Readability. Tadi apa readability in a simple way? Good. I'm going to ask you to compare the both version. Which one is more readable? Kenapa yang kedua, Bib? Terlalu berbelit-belit, good. Jadi untuk memahami ini kadang tidak bisa sekali mungkin. Ya kalau teksnya kompleks gitu ya, mungkin maksudnya apa gitu. Mungkin harus 2 kali, 3 times, 4 times. Kalau yang kedua sekali baca orang bisa langsung paham. Mata merupakan bagian tubuh yang paling penting. Ini yang disebut dengan readability. Second version is more readable than the first version. So far so good. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sebelum kita lanjutkan. So nice. Alright. Ini kategorinya ya. High readability ketika jail words, phrases, clauses, and also sentences easy to read and easy to understand. Teksnya mudah dibaca dan mudah dipahami. Yang medium readability prinsipnya sama, tapi untuk memahaminya tidak cukup sekali. We need read more than once. Mungkin 2 kali, 3 kali baru. Atau bahkan jangan sampai kata orang yang membaca ini lebih baik saya paham teks sumbernya ketimbang teks terjemahannya. Berarti parah itu namanya terbaca. Ini berarti low readability, right? Alright. Hasilnya. Ini apa yang disampaikan oleh Nababan. S itu maksudnya apa? Total skornya itu dihasilkan dari the result of accuracy. Tadi 1 sampai dengan maksimumnya berapa? 3. Good. Acceptability tadi 1 sampai dengan 3. Readability 1 sampai dengan 3. Dibagi 3. Hasilnya ini adalah kategorinya. Alright. 2.6 dan 3.0 ini good translation kata Nababan. Kenapa tidak 3,1? Karena maksimal skornya adalah 3, jangan mengada-ngada. Maksimal skornya 3 kok hasilnya 3,1. 2.6 berarti ada dari apakah accuracy, acceptability, atau readability yang nilainya 2. Yang tadi intermediate atau medium. Berarti yang lain 3. Kalau semuanya 2 pasti masuknya ke sini. Sufficient, intermediate. Ya, sufficient or intermediate. Mediocre, tengah-tengah. Kalau ada salah satunya yang 1, bad translation. Oke. Seperti ini. Jelas ya? Seperti ini penilaiannya. Dan ini yang saya pakai ketika menilai hasil terjemahan maupun misalnya ada riset terkait dengan kualitas hasil terjemahan. Ini yang saya pakai salah satunya. Second one from ini kalau dari Bu Mahali. Prinsipnya sama. Translation quality assessment mau dari Profesor Nababan maupun from Bu Mahali, prinsipnya adalah menilai accuracy, acceptability, and readability. Hanya kemudian rubrik scoringnya saja yang menjadi berbeda. Check up look. Kategori excellent kata Bu Mahali itu from 86 to 95. Ini yang A. Hasilnya teks terjemahannya accurate, kemudian acceptable, ya, kemudian readable. Kemudian ini untuk yang terakhir 3, natural, correct, and formal untuk penerjemahan istilah. Ketika terkait dengan penerjemahan istilah, apakah the translated terms natural or not, correct or not, and formal or not. Kemudian very good. Very good itu
to 85, kriterianya B, ini indikatornya, ya. Hasil terjemahannya accurate, readable, kemudian acceptable, tapi ada beberapa penerjemahan istilah yang tapi kurang dari 15%, gitu ya. Yang incorrect, kemudian unnatural. Next we have good, 61 to 75. Accurate, acceptable, and readable, tapi ada beberapa teks terjemahannya yang 85% natural, sisanya tidak, gitu ya. Ada 15% natural. Kemudian some of incorrect and informal terms less than 50%. Sufficient, 46 to 60, kemudian di bawah atau kurang dari 45 adalah bad. Nilainya adalah E. Ya bukan teks hasil terjemahan. Jadi kalau yang 80 ke atas itu yang optimum translation. Kesepadanannya itu ya. Kesepadanan optimal, mendekati optimal, kemudian parsial. Oke. I just want to ask you to have this. Kita akan praktik bagaimana menilai teks hasil terjemahan. I'm going to ask you to work in group 3 to 4. Hasilnya nanti dari kelompok ini switch to this group switch to this group, terus pindah-pindah, nanti kita nilai sama-sama peer correction. Kira-kira hasilnya apakah seperti yang disampaikan oleh Nababan? Apakah good translation hasil terjemahan kelompok Anda? Apakah sufficient? Apakah mungkin bad? Jelas ya? This is the research article abstract, ya, published by Journal of English Language Studies. Ini ada beberapa istilah yang I do believe you are familiar with. Netflix, ya, kemudian subtitle, slang, you know slang? Ya, slang. We have to translate the term slang into Indonesian language or not? Silahkan nanti Anda diskusikan dengan kelompok. Apa? Jelas ya? Alright, have a nice work, silahkan. So, finish, right? You have already accomplished your work. So now I'm going to ask you to switch the result of your work. This group switch your work to this group switch to this group, and so on and so on. Come on. Yeah. Next group, and we are going to have peer correction about the text. Good, thank you. Halo, may I have your attention please? Halo. Sudah ya, baik. Nanti I'm going to ask you to share the result of your work. Nanti giliran saja siapa yang mau menyampaikan. We are going to discuss it sentence by sentence. For the title, Slang Apologies and Subtitle Strategies in Spencer Confidential Movie. What is your translation version for this title of the research article abstract? Habib, silakan Bib. Apology slang dan strategi subtitle. Oke. Dalam film Spencer Confidential. Alright, good. Itu nama film, so you do not have to translate into Indonesian language. Film Spencer Confidential. Ya kalau kita terjemahkan jadi rahasia Spencer kan. But unfortunately this is the title of the movie. Ya. I already remind you, nama orang, nama diri, nama tempat, nama produk tidak boleh diterjemahkan. About subtitling, what does it mean in Indonesian terms? Takarir. Ada yang menerjemahkan takarir? Oke. Kalau ada misalnya tadi yang menerjemahkannya tetap subtitling, Anda tandai saja di bawahnya. Ya. Tapi kalau ada yang menerjemahkan itu menjadi takarir, let it be. Takarir. Right. Takarir bukan tak kenal maka ta'aruf. Alright. Alright, good. Next. Siapa yang mau melanjutkan the first sentence? Come on. Susi, silakan Sus. Ya, no problem. We are learning. Yes, the first sentence only, sentence by sentence we are going to do. Penelitian ini menganalisis ungkapan slang digunakan dalam film Spencer Confidential tahun 2020. Alright. Dengan terjemahan bahasa Indonesia dari Netflix. Alright, dengan terjemahan bahasa Indonesia dengan Indonesian subtitle. Tadi what does subtitle mean? Takarir. Itu kelompok yang mana? Alright, your group, the next group. Versi terjemahnya memang subtitle atau subtitle?
jadi terjemahan. Ada yang kelompok lain ingin menerjemahkan subtitle becomes takarir. Right. Kalau ada di luar dari versi takarir, Anda tandai, make it underline. Tapi kalau takarir it's good. Untuk subtitle ya, tandai saja, tandai garis di bawahnya. Berarti ada masalah dengan apa? Yang kedua tadi kriterianya, acceptability. Alright, good. Thank you, Sisi. Yang mau melanjutkan next sentence, bacakan hasil kelompok pekerjaan. Leila, which group? Kelompok yang mana? Alright, silahkan. Pekerjaan kelompok yang di belakang ya. Penelitian ini mencari jenis slang dan strategi yang digunakan untuk menerjemahkan slang ke dalam bahasa Indonesia. Kelompok yang lain sama seperti itu ya. It's good. Tidak ada yang specific discussion or specific problem that we have to further discuss. The next sentence. Which group? Alright. Siapa? Fanny or alright, Fanny silahkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dilanjutkan. Penelitian ini menggunakan jenis slang dari Machiavelli dan strategi penerjemahan dari Oke, itu dari kelompok mengecek kelompoknya siapa, Fanny? Right. Subtitle ini di sana menjadi terjemahan, ditandai. Tadi apa? Takarir. Good. Tandai saja. Alright, yang mau melanjutkan kalimat berikutnya. Good. So far so good. Laila silahkan. Kaman, siapa yang mau menyampaikan? Sofana, please. Alright, be careful. Hello, may I have your attention please. We have so many technical terms here. Bisa diulangi, Sofana? beberapa jenis slang yang ditemukan dalam film ini adalah penggabungan kata, Alright. akhiran, versi, akronim, dan inisialisme, potongan, dan pembuatan kata baru. Sedangkan negasi atau pertanyaan yang digunakan adalah menyederhanakan frasa verbal, membuat kalimat tidak langsung dengan menggunakan sinonim syirik, mengubah pertanyaan, mengubah kalimat panjang, dan atau gabungan menjadi kalimat sederhana dan penghilangan. Alright. Saya minta cek the result of your work. I mean, the translation version. We have so many technical terms here. This kita cek sama-sama. Kemudian kalau tidak sesuai, Anda tandai. Karena ini technical term, tentu harus yang recognized terms. The type of slang would found within the movie are compounding. Pengcompounding means pemajemukan. Conversion, pengubahan. Good. Akronim ya, akronim and inisial ya. Clipping, pemangkasan. Kalau yang tidak seperti itu Anda tandai. Word manufacture, pembentukan kata. Good. While the strategy using the simplifying verbal phrases tadi apa? Penyederhanaan frasa verbal ya. Kemudian using near synonym, penggunaan sinonim ya, sinonim we already know what does that mean. Changing word class, pengubahan kelas kata, word become phrase, phrase become clause becomes and so on. Changing negation or question into affirmative, pengubahan kalimat tanya atau kalimat negatif menjadi kalimat afirmatif tadi apa, Sofana? Halo, afirmatif, what does it mean? Kalimat positive, right? And or assertion. Affirmative sentence or assertion. Penegasan. Good. Kalau yang terjemahnya bukan penegasan, mark it. And indirect question, clear. Into direct question, pertanyaan tidak langsung menjadi langsung. Turning long or compound sentence into simple. Pengubahan kalimat majemuk menjadi kalimat sederhana. Good. Tadi sudah betul yang disampaikan oleh Sofana. And omission. Tadi apa omission, Sofana? Peluluhan. Peluluhan. Ya. Right. One, two. 3 kalimat terakhir. Siapa yang mau melanjutkan? Come on. 3 kalimat terakhir. Siapa yang mau melanjutkan?
The subtitling strategies dari situ. Siapa yang mau melanjutkan? Serena. Yes, please. Halo, halo. Come on, Serena. Strategi pembuatan teks film di Mhm. mana memperkenalkan bagian pesan yang dianggap tidak penting Alright, good. dan mengurangi jumlah teks yang ditampilkan di layar. Okay, maximum three lines. Nanti kita ada topik diskusi mengenai ada visual translation about subtitle. Maksimal 3 baris kalau takarir itu. Next. Oleh karena itu, Hmm. konsep-konsep dapat disampaikan dengan efisien. Okay. Selain itu, kendala budaya mungkin juga menjadi alasan mengapa slang sering digunakan. Alright. Sudah ditandai semua ya? Oke. Ketika sudah ditandai, kemudian nanti beri keterangan untuk accuracy, acceptability, and also readability. Please collect it. Saya minta tolong dikumpulkan, and don't forget to write down your name, the name of the group, member of the class, yeah. Member of the group. Sebelum ditutup, do you have any further question or commentaries about what we had discussed today? Ya, silahkan Tiara. Untuk misalnya translate itu dalam bentuk komersial gitu Mhm. ya. Itu Halo, we have a question, silahkan Tiara. misal untuk komersial atau misalnya untuk itu yang ngecek TQA-nya itu siapa? Translation question. Sama apakah di translate-nya itu ada ini gitu apa ya? Ibaratnya kayak labelnya gitu loh Pak. Oke. Apakah sudah bagus atau belumnya gitu. Dan translate macam apa yang bagus untuk yang sudah Oke. dapat izin atau belum? Okay, we had discussed about this actually. When the translation text translated by the translator, when the text needs to be commercialized, sebelum disampaikan kepada masyarakat, so the text should be checked by both editor and proofreader. The next question, siapa yang responsible? Kalau dalam konteks Indonesia, maka yang responsible terkait ini adalah himpunan penerjemah Indonesia. Mereka lah yang punya kewenangan untuk memberikan sertifikat atau ya semacam kualifikasi penerjemah tersumpah. Ada lagi yang lain? Kabarnya? Kita sih di dalam teks tersebut. Kan yang tadi the type of slang found within the movie are compounding, bla bla bla. Ini kan targetnya untuk para sastra. Kalau di borrowing aja boleh nggak? Kalau saya jumpa compoundingnya, sequencingnya, comparison. Jadi apa? Jadi nggak diubah. Tidak diubah. Masih pakai itu aja. Ya, I mean seperti slang. Kalau slang, we have already recognized term in Indonesian language. Kalau slang kita sudah punya padanannya dalam bahasa Indonesia. Unfortunately for compounding, suffix juga kalaupun misalnya Anda tidak terjemahkan, no problem. Affix, suffix, infix itu sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Tapi unfortunately for compounding, kalau kita tidak terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, borrowed misalnya, remain the term compounding. We can guarantee the Indonesian academies will understand this. Kalau orang akademisi bahasanya tapi bukan orang bahasa Inggris, paham tidak? No. Right, nanti pekerjaannya silahkan dikumpulkan. Thank you very much for your attention. Next week, insya Allah we'll have meet test. See you next meeting, insya Allah. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.